Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sehat ya. Senang hari ini kita bisa ngobrol lagi. Saya pengen berbagi ilmu, berbagi menyenangkan. Itu bukan hanya berbagi ilmu tapi berbagi draft konsep ya, blanko kosong RPP, deep learning atau pembelajaran mendalam. Rugi teman-teman kalau nggak nonton. Dan di sini, nah ini, jadi gini, jadi seiring kurikulum sudah ganti, RPP kita juga sudah ganti. Ini saya punya belangkonya teman-teman, belangko resminya ya. Ini belangko resminya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya ini, jadi teman-teman sangat gampang untuk membuat RPP pembelajaran mendalam dimanapun teman-teman berada. Oke ya. Nah, dimanapun teman-teman berada. Nah, oke ya. Terus kita bedah ya. Kita bedah ya. Jadi yang pertama itu subtopik teman-teman. Ya, teman-teman subtopik silakan isi di sini. Terus kelas, semester, alokasi waktu isikan di sini. Nah, di sini habis itu peserta didik ya, misalnya murid reguler gitu ya. Nah, itu terus materi pembelajaran. Nah, sini isikan sini materinya apa? Misalnya matematika. Oke. Nah, di sini ada penggantinya profil pelajar Pancasila teman-teman, yaitu dimensi profil lulusan. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kolaborasi, kesehatan, kewargaan, kreativitas, kemandirian, dan komunikasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di antara 8 ini silakan yang teman-teman pilih yang sesuai dengan RPP teman-teman. Misalnya penalaran kritis dengan kreativitas atau mandiri gitu, atau kreatif gitu, dua misalnya gitu. Kalau tiga boleh, semuanya walah boleh, tapi harus tanggung jawab teman-teman gitu. Jadi yang teman-teman pilih itu teman-teman berarti penilaiannya berdasarkan profil lulusan tersebut. Jadi lulus dalam pelajaran tersebut. Jadi kalau teman-teman kayak saya nih misalnya menceklis penalaran kritis dan kreativitas, maka teman-teman harus menyiapkan rubrik penilaian untuk penalaran kritis dan kreativitas. Kalau yang teman-teman cek kolaborasi, berarti teman-teman harus membuat rubrik penilaian kolaborasi gitu. Kalau semuanya ya keren, tapi ya semuanya harus ada rubriknya. Itu tanggung jawab ya teman-teman gitu. Tapi kalau bisa semuanya bagus. Terus capaian pembelajaran silakan diisi. Sudah biasa kemarin ya bikin model ajar kan pakai capaian dan kebetulan capaian pembelajaran sudah ada yang baru yang selaras dengan deep learning, bisa di-download di link deskripsi ini. Bukan hanya capaian pembelajaran aja, ini apa ini namanya, draft ya, draft itu blanko RPP ini juga teman-teman bisa download di ini, di sini di deskripsi gitu. Lanjut ya. Terus lintas disiplin ilmu ya, yang berkaitan dengan ini apa, kalau di sini ternyata mengkaitkan dengan gerak, mungkin lintas berkaitan dengan olahraga. Kalau ini sini banyak literasinya, berarti dengan bahasa Indonesia. Itu tujuan pembelajaran. Udah gak asing teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa isikan di sini. Nah, topiknya apa? Nah, ini yang beda teman-teman. Ada 3 poin di sini. Saya zoom ya. Ya, ada praktik pedagogis. Ya, jadi desain pembelajaran itu ada praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital.
1, 2, 3, 4. Ini kita dituntut untuk kembali belajar pedagogis ya teman-teman sebagai guru. Terus kemitraan pembelajaran. Kedua, lingkungan pembelajaran. Terus pemanfaatan digital. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ya yang saya buat. Ya, nah ini contohnya teman-teman. Desain pembelajarannya. Nah ini ya, yang praktek pedagogisnya ya. Nah ini untuk yang praktek pedagogisnya ya, pendekatan pembelajaran konstekstual, khususnya yang terintegrasi dengan pendekatan proyek, berupaya menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, terus konsep teoritis, terus bagaimana konsep tersebut diterapkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah ini bermakna, menarik, dan mudah dipahami siswa. Contoh kemitraan. Nah untuk contoh kemitraannya melalui tim, strategi di mana kelompok peserta bekerja sama gitu kan, kolaborasi, pembagian peran, dan meningkatkan pemahaman keterampilan. Terus untuk contoh lingkungan pembelajaran ya ini lingkungan ya yang inovatif, kolaboratif, lingkungan berfokus pada pengalaman belajar itu gitu. Terus pemanfaatan digital. Nah ini contoh pemanfaatan digitalnya ya, pemanfaatan teknologi ya. Terus media pembelajaran ya, media pembelajaran saya yakin di setiap sekolahan ada proyektor, ada media-media yang bisa dipakai lah ini gitu kan. Jadi ini, nah kalau sudah itu kita ke belangko selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Ya kalau awal ya kita tahulah, memulai dengan salam, persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran gitu. Iya, teman-teman sudah terbiasa lah pasti di sini untuk awalnya seperti apa, 10 menit awal lah itu. Nah terus inti, nah intinya itu ya terserah kita ya, ya kita yang mau kok, yang mau melakukan pembelajaran. Cuman gini teman-teman, yang diminta sekarang itu harus memuat 3 unsur dalam inti itu ya. Ya yang pertama harus ada unsur pada bagian inti pembelajaran itu, harus ada unsur ini, saya tebel ya. Yang pertama unsur memahami, terus unsur mengaplikasikan, terus unsur merefleksi. Jadi 3 ini ya, saya ulangi: memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi ada tiga poin di sini. Kalau sudah situ ya penutup ya teman-teman sudah biasa lah di RPP, sama lah penutup. Pokoknya 10 menit akhir yang diakhiri dengan salam gitu. Nah kalau sudah di situ tinggal asesmen teman-teman ya. Asesmen pada awal pembelajaran sini, baik kuis maupun tanya jawab atau apa. Terus asesmen pembelajaran berarti pas proses pembelajaran, bisa dengan pertanyaan, bisa dengan macam-macam lah pokoknya. Terus asesmen pada akhir pembelajaran itu, yaitu untuk melihat apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai apa belum, tuliskan di sini. Nah kalau sudah itu ya tinggal bikin lampirannya teman. Yang pertama ya rubrik, ya rubrik penilaian gitu kan, dibikin. Contohnya ya ini, contohnya saya ya rubrik. Untuk rubrik ya, karena saya mengambil nalar, kritis, dan mandiri. Nah ini jadi 2. Kalau teman-teman 8 ya 8 gitu. Jadi aspek yang dinilai: mengenal, bangun ruang
Ya untuk nalar kritisnya ya, baik sekali apabila menyebutkan semua ciri dengan tepat itu. Nilai baik bila menyebutkan sebagian, terus perlu perbaikan menyebutkan kurang. Nah kan seperti ini. Contoh, nilai boleh baik sekali, baik perlu perbaikan boleh, atau A, B, C boleh, atau nilai angka juga boleh. Terserah teman-teman, ya enaknya gimana gitu. Sebaik-baiknya RPP itu yang memudahkan, karena tujuan RPP itu untuk memudahkan kita mengajar, bukan untuk menyusahkan kita mengajar gitu ya, garis bawah itu teman-teman. Kalau sudah ini ya ke bawah ya tinggal lampirannya teman-teman, misalnya apa ya, gambar atau apa media teman-teman, udah gitu aja. Silakan teman-teman download dan silakan berkreasi gitu. Ada pertanyaan Pak, kalau seandainya bisa nggak sih ini tuh RPP untuk satu RPP untuk banyak pertemuan? Ya bisa, nggak beda jauh dengan RPP sebelumnya gitu. Jadi RPP-nya misalnya ini, terus mau dibikin 5 kali pertemuan, ya udah pada salam awalnya sama, terus intinya nanti kan ini mengandung unsur ini ya. Tadi mana ya? Nah, unsurnya kan memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ya kalau kita bikin 5 pertemuan ya tulis pertemuan 1 memahaminya apa, mengaplikasikannya apa, merefleksi apa. Pertemuan 2 memahami apa, mengaplikasi, merefleksi apa. Pertemuan ketiga sampai pertemuan terakhir. Gitu. Nah, oke, cocok lah ya. Silakan berkreasi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.